Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kalau di video yang ini kita tegang-tegangan, di video ini kita have fun aja. Admin bakal jawab logika konyol Ultraman secara logika. Nah, gimana tuh logika konyol tapi jawabnya secara logika? Toku Logic emang rada konyol sih, dan itu wajar. Hal ini nggak ada masalah, malah jadi bahan candaan. Tapi admin di sini berusaha menjawab pertanyaan ini selogika mungkin. Alasan admin buat video ini adalah iya nggak apa-apa, gabut aja. Jadi ya udah, lanjut aja daripada dengerin bacotan nggak jelas ini. Sayang kota kalian. Kemana terbangnya Ultraman setelah pertarungan selesai? Ultraman setelah berhasil mengalahkan monster pastinya terbang ke langit. Tapi dia terbang kemana? Balik ke tempat asalnya atau terbang melintasi laut selatan terus diculik? Mungkin ini alasan kenapa nggak ada Ultraman pakai form warna hijau, takut diculik. Jawabannya sebenarnya simple. Ultraman itu setelah terbang ke langit, dia balik lagi ke bumi jadi manusia. Tujuannya biar identitas dia nggak ketahuan. Bang, harus terbang ya untuk jadi manusia lagi? Nggak bisa kok langsung jadi manusia. Tapi kan bahaya, jadi ketahuan posisi dia, identitas dia bisa terbongkar. Pernah kok diperlihatkan yang langsung jadi manusia nggak harus terbang dulu. Contohnya ada Cosmos. Atau Ultraman yang kalah dalam bertempur. Jadi itu dia ya jawabannya. Kenapa Ultraman sekarang henshinnya lama banget? Untuk henshin kok lama banget? Ganti form kok lama banget? Scan kartu, scan kapsul, scan armor, scan medali. Kenapa lama banget doh? Apa enggak? Nah, ini salah satu kekonyolan di Ultra Series. Enggak Ultra Series aja, Sentai dan Kamen Rider juga gitu, keburu diserang. Tapi akhirnya Ultraman punya jawabannya, dan ini udah official. Di Ultraman Z episode dijelasin kalau manusianya udah tekan tombol, dia akan masuk ke sebuah dimensi yang waktunya berbeda. 1 detik di dalam dimensi itu adalah 1 menit di dunia nyata. Manusia bisa memilih masuk atau enggak. Tapi ada plot hole lagi. Kalau bisa masuk ke dimensi, ngapain mereka harus berubah sambil lari lah, sambil jatuh dari langit? Buat apaan? Buat keren aja mungkin ya. Nah, hal ini juga berlaku saat ganti form atau menggunakan finisher. Tapi tombolnya harus ditekan dulu. Nah, itu dia jawabannya. Jadi simple banget. Dan terima kasih kepada Suburaya yang udah menjawab pertanyaan kami. Akhirnya Ultra Series nggak diejek henshin kelamaan lagi. Kenapa mesti gelut dulu? Kenapa nggak di finisher aja itu musuhnya? Iya ya. Waktu bertahan di bumi cuma 3 menit. Ada jurus andalan. Kenapa nggak dipakai aja langsung? Kenapa harus nunggu color timer berkedip dulu? Iya, biar seru aja. Kalau langsung di kosan kan nggak seru. Itu jawaban di balik layar. Terus kalau pakai logika gimana? Alasan pertama kenapa gelut dulu, iya biar monster tersebut capek. Jadi ibaratkan kita main game nih, kita kan nggak mungkin langsung serang pakai jurus andalan gitu kan. Kita kasih hit dulu, baru keluarin jurus ultimate-nya. Iya, monster juga kayak gitu. Kasusnya untuk final boss, Ultraman saat lawan final boss juga gitu, nggak harus finisher yang lebih kuat. Gaia dan Agul saat lawan Zogu, mereka pakai finisher lama, tapi ya harus dihajar dulu supaya efek dari serangan mereka besar. Alasan keduanya supaya tepat sasaran. Ini musuh lagi kondisi siap, terus di kosen, iya nggak kena atau bakal ditangkis. Contohnya saat Nexus melawan Mephisto Zue. Mephisto harus mengorbankan diri buat nahan Mephisto Zue supaya Nexus bisa melakukan finisher. Karena kalau nggak ditahan kasusnya sama kayak dulu pas Himia melawan Mizorogi. Sama-sama kondisi siap, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi lawan harus disudutkan dulu supaya finishernya tepat sasaran atau nggak dibalas. Kalau kalian mau lihat yang langsung finisher, ada, itu 7X. Langsung kosen itu, lihat aja seriesnya. Kenapa monster cuma nyerang Jepang? Sebenarnya nyerang tiap negara. Coba tonton ulang. Misalnya Ultraman 3
Ultraman Dyna, Gaia, apalagi ya, Max, Mebius, Nexus, X, dan Z kemarin, tiap negara itu diserang, tapi yang diperlihatkan kebanyakan yang Jepang aja. Ada juga yang negara lain yang diperlihatkan diserang monster, tapi dikit. Bahkan Ultraman Grid dan Power Red itu nggak Jepang loh. Harusnya pertanyaannya tuh gini, kenapa final boss Ultraman nyerang Jepang aja? Nah, kalau itu admin pun nggak bisa jawab. Kalau dibilang karena ini film Jepang, jadi nyerang Jepang, kayaknya bukan. Transformers film Amerika, 5 film mereka nggak semuanya di Amerika, di luar juga ada. Transformers 2 itu di Mesir, Transformers 4 itu di Hong Kong, dan Transformers 5 di Inggris. Jadi kalau ini admin angkat tangan, jangankan admin, bahkan orang-orang di Ultraman juga bingung kenapa Jepang terus yang diserang. Oke, nah itu dia 4 pertanyaan konyol seputar Ultraman dan admin berusaha menjawab selogika mungkin. Kalau misalnya kalian menemukan sesuatu saat nonton terus kalian bilang nggak masuk akal, protes, ya kalian salah. Dari awal Ultraman itu udah nggak logika. Emang ada monster segede gaban di dunia nyata kita? Ada Ultraman di dunia nyata kita nggak? Nggak ada kan? Jadi ya udah, jangan pakai logika nontonnya. Karena dari awal Ultraman itu memang udah di luar logika. Jadiin bahan bercandaan aja itu baru bagus, atau jadiin konten kayak channel ini. Nah, sekarang coba kalian komentar di bawah, kira-kira logika konyol apa lagi yang ada di Ultraman. Segitu aja yang bisa Amin sampaikan. Semoga kalian bisa terhibur. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe kalau belum. Kalau udah ya bagus, komen dan share juga video ini. Kalau kalian menemukan iklan, tonton iklannya sampai habis, jangan di skip. Oke? Jangan di skip iklannya. Udah, sip, gitu aja. Nah, oke, tahan dulu, jangan close videonya. Kenapa? Karena admin butuh tambahan video ini biar videonya genap 8 menit. Kenapa genap 8 menit? Karena kalau 8 menit itu ada iklan tambahan di video admin. Jadi sengaja bikinnya 8 menit, dan ini nanggung kali loh. Tuh, 6 menit 58 detik. Jadi butuh semenit lagi. Karena ini videonya have fun aja, makanya nggak apa-apa kalau admin masukin ini, karena ini nggak berpengaruh sama sekali. Jadi di sini admin mau tunjukin kalau cara kerja admin tuh kayak gini. Jadi ini ribet banget, harus masukin klipnya satu-satu ya, suaranya juga harus diedit biar bersih gitu, dan yang kosong-kosong kita potongin juga, yang suaranya nafasnya kedengaran kita potong juga. Jadi biar kalian nyaman gitu nontonnya, makanya admin buat kayak gini. Nah, ini udah semenit, jadi ya udah gitu aja. Terima kasih telah menonton. Bye bye.